Lahir dari Yayan Sirafoni juga menanyakan bagaimana proses mediasi dalam perkara, khususnya perkara perceraian di pengadilan agama Brebes. Kalau proses mediasi ya saya ambil dari dasarnya dulu ya. Dasar mediasi itu adalah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ya. Saya adalah mediator yang sudah memiliki sertifikat, mengikuti pendidikan dan pelatihan serta asesmen dan dinyatakan lulus. Dan untuk prosesnya secara teknis kalau di pengadilan ya, karena saya juga membuka mediasi di luar kantor non kedinasan. Kemudian kalau di sini itu ya nanti orang yang berkepentingan, karena mediasi itu kan hanya perkara-perkara perdata, yang pidana tidak, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Kalau pengadilan agama memang ngurusi masalah-masalah perdata. Setelah itu yang yang punya perkara ini menghadap hakim, undangan sidang. Sebelum disidang diperintahkan oleh hakim untuk melakukan mediasi ke mediator. Itu ada ruangannya khusus, yaitu ruang kaukus yang khusus untuk memberikan mediasi kepada orang-orang yang terlibat dalam persengketaan. Nah, yang dimaksud mediasi ini bukan hanya mediasi masalah perceraian saja ya. Semua persengketaan, termasuk perceraian, termasuk rebutan hak asuh anak, termasuk harta gono gini, kemudian persengketaan ahli waris. Di sini itu dimediasi semua. Jadi menurut peraturan Mahkamah Agung semua perkara harus dimediasi, karena kalau tidak dimediasi putusan hakim itu dianggap mungkin tidak diterima di Mahkamah Agung, nanti dikembalikan lagi supaya dimediasi lagi. Karena ini upaya pemerintah agar semua yang berperkara ini tidak sampai mengajukan gugatan. Karena putusan pengadilan itu kan ada beberapa faktor. Salah satu yang menerima akibat, pihak yang lain merasa tidak mendapatkan keadilan. Kemudian pihak yang lain merasakan mendapat keadilan. Dan akhirnya luka-luka sosial ini nanti akan terbawa terus. Kalau perdamaian melalui mediasi, insya Allah tidak memeras pemikiran dan tidak melibatkan orang banyak, hanya yang bersangkutan. Nanti kemudian perdamaian, suasananya damai, suasananya sejuk, dan kerukunan itu tetap terbangun. Itu terus faktor apa aja Pak yang biasanya terjadi yang mempengaruhi terjadi perceraian di Brebes khususnya? Banyak. Kalau melihat perceraian itu yang sebagian besar itu pasangan-pasangan muda itu karena pengaruh orang tua. Pengaruh orang tua baik itu besan dari pihak laki-laki maupun besan dari pihak perempuan. Karena kadang-kadang dia belum siap untuk berumah tangga, menempatkan sendiri. Makanya sebaiknya kalau sudah nikah ya disiapkan, walaupun tempatnya masih kontrak, itu harus memisah dengan orang tua. Kalau saya menurut catatan saya itu sekitar 80% itu pasti cerai kalau rumah tangga sudah dicampuri oleh orang tua. Kalau orang tua dalam memandang anaknya, dia belum sadar bahwa anaknya itu sudah menjadi seorang bapak dan seorang ibu. Dia mengukurnya dengan ukuran tolok ukur sebagai anak, penuh dengan kasih sayang, tidak tega, tidak sampai hati, kasih sayangnya masih penuh. Itu faktor pertama, karena orang tua. Ada sebagian yang pasangan sudah punya anak 2, itu kadang-kadang perselingkuhan, tapi perselingkuhan ini persentasenya sedikit, tidak banyak. Kemudian berikutnya adalah faktor ekonomi. Kadang-kadang etos kerjanya si laki-laki ini kurang, sehingga rumah tangganya menjadi
goyah karena ekonominya berantakan. Kemudian berikutnya adalah faktor tidak tanggung jawabnya suami, sehingga banyak yang terjadi perceraian, baik itu data di KUA maupun di pengadilan agama, itu kebanyakan adalah cerai gugat atau talak hulu, itu yang banyak terjadi di sana. Dari pihak perempuan yang gugat. Kalau pihak laki-laki itu ya mungkin bisa dikatakan sekitar 20% lah. Yang 80% itu cerai gugat semua. Nanti coba datanya di cross check di KUA, pasti semuanya cerai gugat, talak hulu yang banyak itu. Ya, lanjut, itu faktornya diantaranya ya faktor karena campur tangan orang tua, ada faktor perselingkuhan tapi tidak terlalu banyak, kemudian faktor ekonomi tadi itu, tapi yang banyak itu faktor rumah tangga, perselingkuhan tidak terlalu banyak. Terus bagaimana efektivitas ini perannya mediator untuk masalah perceraian sendiri? Kalau mediator, kalau sudah di pengadilan agama ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau sudah di pengadilan agama ini rata-rata sudah ibarat penyakit itu sudah stadium 4, sudah komplikasi, sudah banyak emosinya, sudah warna-warni lah, pokoknya cerai. Jadi tinggal menunggu keajaiban dan kepandian kita untuk memberikan mediasi, menyadarkan dia. Banyak sih juga yang sudah bisa dicabut berkasnya, itu dicabut kembali. Ada beberapa yang dicabut kembali, tetapi prosentasenya tidak terlalu banyak kalau sudah masuk pengadilan. Tapi pengalaman saya, kalau dia mediasinya di luar pengadilan, yang saya praktek sudah 8 tahun, itu di luar itu saya punya data itu 100%. Semua keluarga yang saya mediasi itu rata-rata selesai dan kembali lagi. Dan ya, kebanyakan karena memang saya di kepala seksi pendidikan madrasah dulu waktu masih aktif, itu banyak guru, banyak kepala madrasah, juga kepala sekolah umum. Ada guru di sekolah umum juga banyak yang saya mediasi dan itu bisa selesai. Pokoknya kalau masih di luar, itu ibarat permasalahannya belum terlalu berat, jadi masih ringan. Saya kadang-kadang paling butuh waktu hanya 20 menit. 20 menit sampai 30 menit sudah selesai dan damai kembali. Dan itu saya praktekkan selama 8 tahun untuk praktek mediasi di luar dinas ya. Terus apa perlu ini Pak buat dibentuk suatu badan di luar pengadilan untuk membantu mediator? Kalau badan di luar pengadilan itu kayaknya sudah kita praktek di luar, itu sudah bisa karena kita sudah legal, sudah punya sertifikat. Nanti saya kirimi sertifikat saya, sertifikat yang lulus ujian itu. Jadi dia sudah profesional, seperti seperti konsultan begitu aja. Tetapi kalau mediator itu lebih dari konsultan, karena bukan hanya memberi konsultasi, tapi memberikan solusi. Ya, kalau saya selama ini sudah buka selama ini, dan saya tidak buka kantor. Jadi saya kalau dipanggil kemanapun saya siap pergi sepanjang saya ada waktu. Saya ke tempatnya, dimanapun saya bisa. Tidak harus di kantor, di tempat yang itu, tidak. Yang penting bisa dijaga rahasianya. Dan ada tempat untuk kita tidak modifikasi untuk menjadi ruang kaukus atau tempat kaukus. Jadi untuk mendeteksi permasalahan dia secara pribadi-pribadi. Itu nanti secara individual saya deteksi mereka. Itu biasanya nanti ini yang orang itu ngaku ada apa gitu ya? Iya, yang dia tidak disukai apa, yang disukai apa, dia yang selama ini berapa. Pokoknya banyak masalah yang harus saya bedah dalam dirinya
untuk mencarikan solusi dia biar dia bisa nanti bisa damai kembali. Dan alhamdulillah kalau di luar 100% saya bisa damai. Dalam penerapannya apakah telah sesuai dengan tema nomor 1? Iya, sudah. Kalau di PA ini sudah, mereka sudah sesuai semua lah. Memang pedomannya itu sih ya, pedomannya dengan perma itu. Terus kalau misalkan ada menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul saat proses mediasi itu gimana? Soalnya ini gak mau lah saya karena saya nggak dinafkahin apa segala macam, untuk menyelesaikan itu gimana? Ya saya tetap berusaha. Berusaha saya itu dengan berbagai teknik lah. Kalau mediator itu punya banyak teknik, punya banyak seni untuk agar dia bisa damai. Buktinya saya 100% itu damai. Yang di luar, tapi kalau di PA ini memang yaitu ada beberapa jeda nanti setelah mediasi saya ke sidang kedua, sidang ketiga itu saya punya waktu tetap saya gunakan untuk mediasi jarak jauh. Saya tanya, bahkan mereka yang sudah damai itu pun saya mong lah gampangannya. Tetap saya tanya gimana kondisi keluarga, yang perlu dikonsultasikan apa, yang perlu saya bimbing apa, yang perlu saya arahkan apa. Jadi saya punya momongan yang mereka pasca saya mediasi itu tetap saya pantau tetap. Iya. Terus gimana jika dilakukan apa yang dapat dilakukan jika mediasi perceraian itu tidak mencapai kesepakatan? Ya, saya tetap dampingi. Nah, kalau dia tidak mau, sudah tidak mau, kan masih ada langkah-langkah berikutnya. Ya saya berharap bahwa hakim nanti itu memberikan putusannya adalah talak rojai, talak rujuk, sehingga nanti setelah pasca sidang itu masih ada kesempatan untuk rujuk kembali. Jadi saya tetap berusaha begitu, saya arahkan agar talaknya nanti talak rojai. Setelah di masa jeda sidang dari mediasi ke sidang itu masih ada kesempatan untuk memberikan arahan mereka agar dia bisa rujuk kembali, bisa mencabut gugatannya, dan itu terjadi banyak yang dicabut kembali. Dan jangan saya bilang ini bukan kiamat keluarga, masih ada kesempatan setelah talak jatuh dan talaknya talak rojai itu nanti pun masih bisa dirujuk. Saya tetap berusaha sekuat tenaga harus tidak ada keluarga yang bercerai di hadapan saya. Itu saya prinsip saya seperti itu, tekad saya seperti itu. Karena tugas saya sebagai mediator itu harus bisa mendamaikan.